warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, di masa non-tahapan ini ternyata di Divisi Teknis Penyelenggara masih memiliki agenda kegiatan berupa pemutakhiran data partai politik. Nah, terkait hal tersebut, KPU Klaten mengemas sebuah program baru yang diberi nama KPU Klaten Gopar. Go to Partai Politik. Nah, untuk mengetahui tentang apa itu Gopar, kita akan berbincang bersama Ibu Herlis Setianik. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Klaten. Halo Bu Herlis, apa kabar? Halo Mbak Vita, selamat sore. Selamat sore, ketemu lagi Bu dalam Dinamis kali ini ya Bu. Dan kali ini kita akan membahas tentang program Gopar nih Bu, program baru ya Bu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu KPU Klaten kan meluncurkan program Gopar, KPU Go to Partai Politik ya Bu ya. Apa nih Bu yang melatar belakangi lahirnya program ini Bu? Iya, untuk program Gopar ini yang melatar belakangi sebetulnya ini kan kemarin periode kami itu kan ketika dilantik menjadi KPU itu kan pas tahapan yang sangat sibuk-sibuknya, krusial itu kan sudah tahapan itu kan. Nah, waktu itu kami tidak sempat untuk ke partai, soal ke partai, ke kantor-kantor seluruh partai politik itu tidak sempat karena memang jadwal tahapan itu kan sangat padat sekali. Nah, kesempatannya ini ketika ini tahun 2025 ini itu kan tahapan sudah selesai. Nah, ini masa non tahapan. Nah, waktu masa non tahapan ini alangkah baiknya kalau kami langsung ke partai-partai, kita satu persatu jemput bola ya Bu? Iya, jemput bola di situ ya, biar bisa lebih leluasa dan lebih mengenal, lebih dekat seperti itu. Tidak hanya di kantor mereka yang kita undang itu tidak. Seperti itu sebetulnya yang utama melatar belakangi Mbak Vita. Berarti apa ya Bu namanya? Silaturahmi, gantian kita yang ke partai betul, gitu ya Bu ya? Betul. Selama ini kan partai yang kita undang terus ya Bu? Betul, iya. Jadi kita silaturahmi gitu. Terus kemudian gimana Bu teknis pelaksanaan Gopar nih Bu? Iya, ini kan karena kita ini juga tidak boleh meninggalkan kita ini betul-betul penyelenggara, kita harus adil, kita harus sama rata, itu kan maka kita juga meskipun di luar tahapan kita tetap melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Jadi kita jadwalkan Mbak Vita dan kita jadwalkan pun yang nomor satu yang pertama kita kunjungi siapa itu ya kita sesuaikan dengan nomor urut partai politik waktu gitu. Kemarin jadi peserta pemilu sesuai dengan nomor urutnya. Iya betul. Jadi di situ kita memang jelas kenapa yang pertama kita kunjungi partai nomor satu, nomor dua itu ya karena itu kita tidak membeda-bedakan. Harapan kami seperti itu Mbak Vita. Berarti kalau seperti itu, ini udah mulai dari bulan apa Bu? Ini sudah berjalan memasuki bulan kedua. Jadi berarti kemarin bulan Juli kemarin kita sudah mulai, ini udah masuki bulan kedua dan di setiap bulan itu kita 3 partai, rata-rata 3 partai, hampir 1 minggu sekali lah kita ke partai berarti politik. Sejauh ini udah dapat berapa partai Bu? Ini sudah dapat 5. Udah dapat partai 5. Pertama ini udah partai 5, yang terakhir partai nomor 5 itu partai Nasdem. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian sebenarnya go to partai ya, selain untuk silaturahmi, tentunya ada agenda lain ya Bu ya? Iya. Apa tuh Bu agenda? Oh iya, ini kan memang yang pertama kita silaturahmi, tapi ketika kita sudah di sana, kita juga tetap mengemban tugas selaku KPU dan kita juga ada tugas partai politik juga punya tugas terkait pemutakhiran data partai politik. Kami juga harus memantau, kemudian melihat sejauh mana perkembangan data partai politik itu dimutakhirkan. Jadi waktu kita ke sana silaturahmi, mengenal lebih dekat, kita sekaligus menanyakan bagaimana pemutakhiran data partai itu di partai-partai tersebut. Apakah ada perubahan, ataukah ada yang sudah meninggal. Nah, ini harus segera diupdate, harus diperbaiki seperti itu. Dan saat ini memasuki pemutakhiran data partai itu masuki di semester 2. Oh, jadi, per semester. Iya, per semester itu ada rentang waktu antara Juli sampai Desember. Nah, di rentang ini kami menanyakan langsung
Kalau yang semester awal dulu kan kami yang Mengundang mengundang ya, Bu. ke kantor gitu kan. Kalau ini kita datang menanyakan apakah ada yang meninggal ataukah yang Itu perubahan data apa aja Bu yang nanti bisa dirubah datanya? data partai politik apapun ya, data pengurus juga bisa, kepengurusan partai politik, kemudian data keanggotaan, kemudian mungkin ada logo berubah atau ada kan alamat Kantor berubah kantor, ya. apapun yang intinya semua administrasi terkait data partai politik itu bisa perubahan itu yang kami mintakan yang terupdate, yang terakhir, kemudian harus sama dengan di sistem, harus dimasukkan ke sistem. Sipol ya. Iya, seperti itu. Gitu. Berarti semua data ya termasuk kepengurusan, kemudian alamat, Iya, mungkin ya Bu, kalau iya, alamat betul. kantor berubah seperti itu nanti bisa diupdate melalui aplikasi seperti Betul, itu ya Bu. iya. Nah, berarti kemudian setelah tadi dapat 5 ya Bu, 5 Iya, partai ya Bu. iya. Apa nih Bu yang didapatkan setelah bersilaturahmi ke kantor-kantor partai ini Bu? Sejauh Banyak, ini. iya, banyak ya yang manfaatnya, yang dulu kita tidak pernah ke partai, terus tentunya yang menyambut itu banyak Mbak Vita. Kita datang ke sana, kalau biasanya kan hanya partai ke kantor itu hanya perwakilan, biasanya hanya LO, tapi ketika kita ke partai politik itu langsung ketemu ke pengurus inti di partai tersebut. Kemudian kita juga tahu lebih dalam ya, di situ. Kemudian selain data-data partai politik, kami juga minta terkait kemarin kami selaku penyelenggara pemilu itu kan partai politik jadi pesertanya, mungkin pelayanan kami sejauh mana itu kami minta dikoreksi juga, biar nanti ke depan ketika kami menjalankan pas tahapan itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu kami minta koreksi dari partai politik juga. Jadi banyak hal dan kita jadi lebih akrab. Gimana kalau kita lebih akrab itu kan lebih bisa ini nggih Ya, untuk mencapai apa yang diinginkan bersama betul, ya, seperti tentunya. itu. Terkait juga mungkin kan nanti ketika tahapan pasti akan sangat banyak sekali berkaitan dengan partai juga berkaitan dengan KPU juga ya Bu ya, Iya. seperti itu ya. Nah, ternyata nggak cuma seputar pemutahiran data partai politik ya teman pemilih ya, ternyata kami juga meminta masukan, saran gitu untuk pelayanan kami terhadap partai seperti itu ya Bu ya. Nah, terus kemudian dari pengalaman di lapangan juga nih Bu, sebenarnya apa sih tantangan yang biasanya dihadapi partai nih Bu dalam proses pemutahiran data partai politik nih Bu? Tantangan yang setelah kami datang ke partai ini sejauh ini memang terkait dengan pemutahiran data partai politik itu yang bisa membuka akses harus mereka sudah update secara ini, cuma kan untuk ke sistem itu memang pengurus di tingkat kabupaten itu kadang aksesnya harus minta izin ke atasnya. Lah ini jenjang yang ini membutuhkan waktu yang agak panjang. Permasalahannya seperti itu. Jadi harus lapor dulu. Oh, ini sudah diupdate, kemudian tidak bisa langsung ke sistemnya itu, Mbak Vita. Gitu. Di situ. Sebenarnya kan kalau mungkin masyarakat teman pemilih menilai kan pemilunya masih mungkin masih 2029 mungkin ya Bu. Tetapi kan pemutakhiran data partai politik ini sudah dimulai sejak sekarang ya Bu ya, gitu ya. Jadi mungkin informasi yang berkembang di masyarakat mungkin ya Bu, kan pemilu masih lama. Tetapi kenapa kok sudah mulai ada Gopar dalam artian di dalamnya ada agenda untuk sosialisasi tentang pemutakhiran data partai politik. Nah, sebenarnya apa sih Bu resikonya saat data ini tidak dimutakhirkan? Ini memang terkait data itu memang sangat penting ya. Ini ya kebutuhannya tidak hanya untuk partai politik saja sebetulnya. Kebutuhannya sebetulnya itu yang lebih penting itu ke masyarakat luas sebetulnya. Karena data ini kan harus diupload, kemudian itu bisa diakses oleh masyarakat. Contohnya saja ya Mbak Vita, ketika anggota partai politik itu sudah beralih status, contoh ternyata dia keterima di P3K atau keterima ASN, itu kan jelas-jelas tidak boleh
berpartai nggih. Nah, itu kan harus dihapus data itu. Nah, ini kalau ketika ini tidak diupdate, ketika orang ngecek, oh dia masih berafiliasi ke partai inilah, ini yang menjadi permasalahan. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh lagi terkait alamat partai. Itu kan masyarakat kadang saya pengen berkunjung ke partai A. Lah ketika alamatnya itu tidak diupdate padahal sudah pindah. Nah, ini jadi merepotkan masyarakat. Nah, seperti itu. Data-data itu yang sebetulnya harus diupdate, ini lebih ke kenapa harus berkelanjutan, karena masyarakat kan juga membutuhkan itu setiap saat. Betul. Seperti itu, tidak hanya kebutuhan itu ketika kita mau mendaftar waktu daftar pilihan pemilu ya. Kalau bicara pemilihan kan itu masih Ya, 2029 ya, masih jauh, tapi kebutuhan masyarakat itu yang harus kita terkait pelayanan juga gitu. Nah, ini tugas KPU juga dan partai politik, makanya kita saling mengingatkan seperti itu Mbak Vita. Ya, saling mengingatkan dalam Gopar tadi ya Bu ya, salah satu agenda Gopar ya. Memang masyarakat yang sering kita jumpai memang ada beberapa mungkin mendaftar pekerjaan seperti itu ya Bu. Terus ada persyaratan untuk tidak boleh terikat dengan partai misalnya seperti itu ya Bu. Jadi harus dimutakhirkan datanya dalam sistem gitu ya Bu ya. Betul. Baik Bu Herlis. Nah, terakhir nih Bu, apa nih harapan Ibu dengan adanya program Gopar ini untuk khususnya dalam hal pemutakhiran data partai politik, tentunya dikaitkan dengan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten Bu? Harapan kami terkait data partai politik ini valid ya. Data partai politik ini nanti harapan kami betul-betul valid, apa yang di lapangan, yang di partai politik dengan yang di sistem itu sama persis. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi ketika sudah ada di ini ya monggo silahkan diupload, ketika ada perubahan ya harus segera diupdate. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas nggih. Jangan sampai data-data ini nanti disalahgunakan ketika tidak valid. Contoh yang sudah meninggal tidak diupdate, tidak di-delete, itu kan masih tertera seperti itu kan. Nanti kalau sampai ada yang menyalahgunakan data itu kan berbahaya. Ini kalau dikaitkan dengan demokrasi juga akan menciderai meskipun salah satunya menciderai itu. Nah, harapan kami partai politik nanti kita saling bekerja sama dengan kami saling mengingatkan sama-sama untuk data ini betul-betul valid, biar masyarakat menggunakan juga bermanfaat bagi masyarakat, dan nanti ketika kita mau pemilu pun udah siap sesuai dengan kenyataan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Herlis telah hadir dalam Dinamis episode kali ini dengan penjelasan yang sangat detail terkait pemutakhiran data partai politik ya. Jadi teman pilih kita jadi tahu bahwa meskipun pemilu masih 2029 ya kurang lebih ya, tapi kerja-kerja kepemiluan itu bahkan sudah dimulai sejak sekarang ya, tidak hanya untuk kebutuhan partai politik tetapi juga untuk masyarakat luas ya Bu ya. Nah, dengan pemutakhiran data partai politik secara berkala ditambah juga inovasi Gopar ya Bu, KPU Kabupaten Klaten tentunya ingin memastikan partai politik selalu siap dengan data yang valid dan sesuai ya Bu ya. Baik teman pemilih, demikian Dinamis episode kali ini. Kita berjumpa di episode berikutnya dan tetap ikuti akun media sosial KPU Klaten untuk mengikuti berita terkini seputar kepemiluan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.